Apaan itu? Kami lagi nonton konsep morfologi loh. Kok rame-rame? Lagi nonton apa sih? Kayaknya asik kali. Kalian boleh kami join? Boleh nggak ya? Jadi langsung aja kita lihat konsep morfologi kita. Lights, camera, action. Hai, aku guys balik dulu. Tugasku di konsep morfologi mewawancara. Hai, aku Tri Anggia. Untuk tahu ngapain aku, let's check this video. Hai, aku Chelsea Diara. Aku sih pecinta tanaman subur. Hai, aku Titus. Aku sih sukanya belajar morfologi, benteng sosial. Stop senyum-senyum, yuk kita mulai. Nah teman-teman, hal utama dan yang pertama akan kita bahas di dalam video ini ialah konsep morfologi. Apa sih itu konsep morfologi? Konsep morfologi merupakan penggambaran daratan ataupun muka bumi yang menunjukkan hasil dari peningkatan ataupun penurunan hasil geologi seperti erupsi, sedimentasi yang membentuk pulau-pulau ataupun daratan lainnya. Sehingga konsep morfologi ini dapat disebutkan sebagai hubungan membentuknya alam dari aktivitas manusia. Apa sih contoh konsep morfologi? Nah, yang pertama, morfologi lahan. Morfologi lahan ini mencakup studi tentang bentuk fisik dan struktur tanah. Contohnya pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, dan lembah. Siswa mempelajari faktor geologis dan proses alam karena mempengaruhi pembentukan lahan ini. Morfologi gunung berapi. Morfologi ini mempelajari bentuk dan struktur gunung berapi serta cara mereka terbentuk. Hal ini juga melibatkan pemahaman tentang erupsi gunung berapi dan dampaknya terhadap lingkungan. Nah, ini jadi salah satu topik hangat yang bakal ada di kelompok konsep morfologi. Mau tahu kenapa? Tapi sebelum itu kita harus tahu manfaat dari konsep morfologi ya, everyone. Studi morfologi dalam konteks geografi membantu kita memahami geologi, iklim, dan proses alam lainnya berinteraksi untuk membentuk permukaan bumi yang beragam. Ini juga dapat membantu kita dalam pemahaman tentang masalah lingkungan dan geologi di berbagai wilayah di dunia. Nah, yang paling penting nih, ada morfologi di Semansaka. Ada apa aja ya? Yuk, sekarang kita bahas. Yang pertama, tanaman subur. Nah, Bro and sis, kita bisa lihat di kawasan sekolah kita di SMA Negeri 1 Kabanjahe terdapat berbagai jenis tumbuhan, khususnya bunga-bunga yang hampir terdapat di setiap sudut sekolah. Pastinya ini memberikan dampak padamu terbentuk jompo kayak kita. Saking banyaknya bunga di sini, kayaknya kita bisa nih bikin film India. Nah, yang kedua itu tanah landai. Tanah landai itu apa sih? Perlu banget kita ketahui bahwa tanah landai itu tanah yang sudah agak miring dan terus turun, tetapi tidak curam. Nah teman-teman, kita tadi udah dengar apa sih tanah landai itu. Dan ternyata di SMA Negeri 1 Kabanjahe ini ada loh tanah landai. Tapi yang lucunya, tanah landai di sekolah kita ini ada di kamar mandi wanita. Bagi cewek-cewek S11 pasti mention dong, ada tanah landai di kamar mandi wanita loh. Kayak perasaan mereka, tapi bedanya perasaan mereka tidak pernah ada. Turun pun tidak, tapi tidak pernah ada. Nah, kalau di sekolah kita ini tanda landai bukan karena faktor geologi, bukan karena faktor iklim, tapi memang hanya karena faktor pembangunan, teman-teman. Jadi faktor ini terjadi karena penumpukan tanah pada saat pembangunan, sehingga menyebabkan terjadi penumpukan tanah yang tidak merata pada bagian ini. Yang ketiga, banyak pohon. Yang ketiga ini nggak kalah penting karena jadi aspek pendukung dari angin-angin yang masuk ke jiwa raga kita setiap pagi. Ya, pohon-pohon di Semansaka. Gak heran lagi nggak sih guys? Bahkan uniknya, pohon-pohon di Semansaka ini ada namanya karena organisasi-organisasi di Semansaka sangat banyak. Nah, yang paling dekat di kelas barudak S11 yaitu pohon paskibras. Pohon paskibras ini daunnya selalu gugur setiap pagi serasa musim semi. Keempat, adanya bangunan atau gedung sekolah. Nah, yang paling penting dimensi ruang kita. Tempat yang jadi topik pembahasan utama kita kali ini, si bintang utamanya bangunan SMA Negeri 1 Kabanjahe. Bangunan Semansaka ini jadi aspek konsep morfologi karena memiliki nilai sebagai benteng sosial ini teman-teman. Karena bukan cuma sekolah, benteng pertahanan perasaan ini dikuatkan dengan melihat dia bersama yang lain. Sekerukuk.
guys, sekarang kita bakal ngewawancarain salah satu teman kita yang ada di Saka yang punya pengalaman tentang konsep morfologi. Pertama-tama kita harus tahu dulu nih siapa dia. Jadi langsung aja kita action. Oke, langsung aja teman-teman, kita udah ada teman kita yang spesial dengan aura-aura bintangnya di sini. Pertama, kenapa sih kakak ini ngungsi? Tapi sebelum itu kita perlu tahu dan perlu memperkenalkan diri sama kakak ini. Siapa sih dia? Oke, jadi perkenalkan, nama saya Margaret Bubangun. Saya dari kelas 10 E3. Oke, langsung aja kita. Udah penasaran sekali dengan pertanyaan pertama. Kenapa sih Kak Margaret ini pernah ngungsi dan di mana lokasi spesifik Kak Margaret sebelum mengungsi? Oke, mungkin di sini nanti saya akan menjawabnya sedikit ngawur karena pada kejadiannya itu saya masih kecil tapi saya masih ingat banget. Nah, jadi tempat spesifik saya tinggal itu saya berada di Desa Sigarang-Garang, bisa dibilang di bawah kaki Gunung Sinabung. Nah, kejadiannya itu kenapa bisa kami mengungsi? Pada saat itu terjadilah gempa yang sangat dahsyat di Desa Sigarang-Garang. Di situ kami sangat terkaget-kaget. Jadi dan semua Desa Sigarang-Garang itu semua anak-anak Desa Sigarang-Garang itu semuanya menangis dan orang tua membawa dia lari dari rumah. Nah, kami tidak pertama kali di situ kami tidak pergi ke tempat mengungsi. Jadi kami hanya diam di desa kami terlebih dahulu. Nah, baru setelah fungsinya, baru setelah gempanya, sorry dikit ya. Nah, jadi setelah gempanya itu selesai, kami pun kembali ke rumah. Nah, baru beberapa bulan kemudian terjadi gempa dan gempa yang sangat dahsyat. Setelah itu muncullah abu-abu kecil dari gunung, bisa dibilang hujan vulkanik. Nah, bukan hanya hujan vulkanik, di situ juga datanglah kayak hujan batu dan segala hal. Dan di situ juga kejadiannya itu sangat meriahkannya, yang bukan meriahkan sih ya. Jadi kayak ada yang lari pakai apa gitu, lari pakai kuali gitu, lari dia pakai kuali, terus ada yang kayak udah naik mobil, ya naik mobil dia tiba-tiba kayak udah bawa kuali kayak gitu. Nah, di situ kami pun pergi ke suatu tempat, di situ masjid ya, di situ kami ngumpul di tempat masjid itu. Sebelum kami pergi ke tempat masjid itu, itu kami dulu ngungsi pertama kali. Tempat masjid itu kami dulu diamankan, baru kami pergi ke Brastagi. Kalau teman-teman semuanya tahu itu, tahu nggak sih Tugu Kol terus ini kan ini Tugu Kol nih, lurus ke atas, kita ke samping gitu, terus kayak ada gereja-gereja gitu ya. Ya, di situ kami ngungsinya. Gitu, jadi segitu kejadiannya. Dan setelah itu kami balik lagi, terjadi ngungsi lagi. Itu pun kayak karena hujan vulkanik gitu. Itu hujan vulkanik dahsyat banget. Sampai kalau kita pulang kampung itu menangis semua guys. Yang gimana rumahnya kayak udah nggak bersih lagi, bocor. Kayak mana rasanya gitu. Itu halaman kampung kita, kampung halaman maksudnya ya. Sebagai itu ngaruh. Iya gitu sih. Betul. Astaga, ngerinya Kak Margaret ya, bener banget. Aku kalau jadi Kak Margaret belum tentu sanggup untuk mengingat itu lagi ya. Tapi apa-apa, langsung aja kita ke pertanyaan kedua karena kita masih banyak penasaran dengan kisahnya Kak Margaret. Oke? Kita mau tanya, walaupun waktu itu kata Kak Margaret dia ingat lupa ya teman-teman, tapi dari dia menceritakan sedetail itu aku tahu dia pasti bisa menjawab pertanyaan ini. Jadi Kak Margaret, kamu mau nanya nih, apa perbedaan? Tentunya pasti ya ada ada ya perbedaan kamu tinggal di sini ataupun di sana dan sebelum kamu mengungsi. Oke, boleh diceritakan? Oke, kesini sedikit shoot. Oke. Nah, jadi sebelum kami mengungsi itu meriah banget ya. Dimana itu juga kan kampung halaman kita ya. Gimana nggak meriah? Teman-temannya juga kita tahu, keluarga-keluarga semua di situ. Nah, jadi pada saat itu saya nggak tamat TK loh, karena mengungsi nggak tamat TK gitu, kita langsung pergi. Terus baru kita kayak SD pun kayak pindah gitu. Tahu lah ya, sebagai kita masih kecil jadi sangat susah untuk bersosialisasi dengan halaman baru kita. Nah, tapi dengan itu, dengan bagaimana ngungsi, kita dapat bersekolah di kota, dan kita juga nggak menyangka bakalan ada di kota, nggak bakalan menyangka wah di SMA 1 di situ sekolah sini gitu. Jadi kayak merasa bahwa itu adalah suatu kebetulan tadi, karena juga kita tahu bahwa jika nanti aku terus di kampung nggak bakalan terus bermaju gitu, kayak maju lah, nggak maju gitu, nggak mau tren kita nggak mengikuti gaya itu juga susah. Tapi bersyukur juga sekarang sudah tinggal di kota dan agak menyedihkan yang mengingat di desa. Sekali lagi Kak Margaret dengan penyampaian yang sangat apik teman-teman, bisa membawa kita kayak datang ke cerita itu ya, benar-benar. Oke, langsung aja kita pasti mau tahu, walaupun aku tahu ini kan udah baik Kak Margaret. Tapi gimana sih akhirnya kamu bisa beradaptasi dengan lingkungan, orang ataupun cuaca apa segala macam yang menyangkut kamu pindah ataupun belum pindah? Boleh diceritakan sedikit? Boleh banget. Nah, jadi pasti kalau kita bilang tentang bersosialisasi, nggak gitu ya, bersosialisasi itu kayak nggak mungkin semua orang bisa. Tapi karena keadaan zaman, perubahan lingkungan, itu kita makin lama makin bisa juga gitu. Ya, kayak sekolah kita juga udah ke kota, apalagi kan kita juga dulu kita belum tahu apa sih namanya Brastagi, belum pernah sana gitu kan, kayak belum pernah apalagi TK aja aku tamat gitu ya. Tapi bisa sampai ke SMP dan SMA, SD gitu. Tentunya pun dimana kan orang tua juga pasti mengajarkan aku ya, gitu, mengajarkan aku kayak gimana lingkungan baru di sini. Jadi udah terbiasa juga dan makin lama udah terbiasa sama halaman baru dan juga bersyukur dan membuat bahwa kenangan lama itu kayak desa yang kejadian lama itu menjadi sebuah kenangan yang indah dan juga pelajaran. Benar, kita memang harus bersyukur ya Kak Margaret. Semua experience yang ada di hidup kita itu menuntut kita untuk lebih maju. Ya, sekali lagi harus bersyukur. Coba sekali lagi harus bersyukur. Oke, kita udah dengar pengalaman yang sangat berkesan dari Kak Margaret. Tapi sekarang udah Gwen sana ya. Gwen sana yo.
괜찮아요? 괜찮아요. Hai guys, so sekarang kita bakal lanjut lagi sharing menarik dengan teman kita yang kedua. Nah, teman kita ini juga salah satu korban dari bencana alam. Nah, sebelum itu kita harus kenalan dulu nggak sih? Yuk langsung saja kita kenalkan. Nah, guys, ini dia teman kita, salah satu dari korban bencana alam. Halo guys, perkenalkan nama saya Gloria Hana Ginting, saya dari kelas E7. Nah, yang pertama kita mau tahu apa sih penyebab kamu pernah ngungsi dan faktor bencana alam apa sih kalau boleh tahu? Jadi penyebab aku mengungsi itu karena adanya letusan dari gunung Sinabung maupun erupsinya. Adapun faktornya itu karena adanya peningkatan gempa vulkanik dan ada aktivitas dari magma yang ada terjadi dalam gunung Sinabung. Selanjutnya, apa perbedaan yang ada kamu rasakan dari tempat sebelumnya dan saat ke tempat ngungsi? Pastinya ada dong ya. Adapun perbedaannya sebelum saya mengungsi dan sesudahnya itu, sebelum saya mengungsi, di kawasan saya itu perumahannya masih sangat sedikit. Dan terutama bagi saya, karena kami tinggalnya di bawah kaki Gunung Sinabung, tepatnya di Desa Brastepu, di sana keluarga yang ada di sana masih sedikit, belum tergolong banyak. Dan sesudah adanya erupsi Gunung Sinabung, awalnya kami semua pasti terkejut ataupun kaget karena kami semua yang ada di Desa Brastepu meninggalkan rumah kami dan membawa sebagian barang kami untuk mengungsi. Pemerintah juga memberi kami tempat pengungsian untuk sementara di GPKP Kota. Di sana kami diberi gedung, di mana satu gedung ini bisa lebih dari 50 sampai 70 keluarga di dalamnya. Tentunya kami di situ merasa kaget karena begitu banyaknya orang dalam satu gedung itu. Dan juga di sana juga kami untuk makannya kami harus mengantri dengan makan yang ada seadanya. Selanjutnya kita masih penasaran nggak sih? Kita juga mau sharing gimana sih kamu akhirnya bisa beradaptasi di lingkungan yang baru? Cara saya beradaptasi di dalam pengungsiannya itu, pertama tentunya karena adanya orang-orang yang sudah saya kenal maupun masyarakat yang ada di satu gedung maupun di satu pengungsian. Yang kedua karena adanya banyak teman-teman saya dan kami saling berdiskusi. Nah teman-teman, kita sudah mendengarkan pengalaman dari teman kita Gloria. Kami dari kelompok morfologi mengucapkan banyak terima kasih kepada Gloria. Oke, thank you. Kapan-kapan lagi. Oh, seperti itu konsep morfologinya. Betul sekali. Halo. Jadi aku mau nanya, gimana sih perasaan kalian setelah mengetahui bagaimana itu konsep morfologi? Gak asik. I'm crazy over you.